إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwani fid din, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pelajaran akidah pada kitab Masailul Jahiliyah, yaitu al-masailul lati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ahlal jahiliyah. Perangai-perangai jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Suatu pembahasan yang sangat penting agar kita mengerti seperti apa karakteristik orang-orang jahiliyah untuk kita menghindarinya. Dan dapat kita kenali pada sebagian kaum muslimin, yakni ahlul bid'ah, ternyata dalam diri mereka banyak sekali terdapat karakter-karakter atau sifat-sifat orang-orang jahiliyah dahulu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk menyelisihi mereka. Jadi ini di antara manfaat yang sangat besar apabila kita memahami sifat-sifat buruk dan karakter-karakter yang jelek yang dimiliki oleh orang-orang jahiliyah, agar kita dapat selamat dari kelompok-kelompok sesat, yaitu 72 kelompok, 72 golongan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengancam finnar, tempat mereka di dalam neraka. Maka dengan mengetahui sifat dan karakter orang-orang jahiliyah, kita akan dapat mengenal kelompok-kelompok ini. Sebab kenyataan yang kita saksikan dan kita lihat, ternyata sifat-sifat orang-orang jahiliyah ada dalam diri mereka. Baik, kita akan masuk pada bab yang ke-62. Qala asy-Syaikh al-Imamul Allamah al-Mujahidul Mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Al-mas'alatu tsaniyatu was-sittun. Permasalahan yang ke-62. Qaunuhum idza gulibu bil hujjah faza'u ila syakwa lil muluk. Qaunuhum idza gulibu bil hujjah faza'u ila syakwa lil muluk. Karakter orang-orang jahiliyah apabila mereka terkalahkan dengan hujjah, dengan adu argumentasi, maka mereka akan bersegera untuk mengadu kepada para penguasa. Kama qalu, sebagaimana yang mereka katakan kepada Fir'aun, kepada penguasa mereka. Atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard? Apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya berbuat kerusakan di muka bumi? Surat Al-A'raf ayat ke-127. Inilah salah satu sifat ahlul jahiliyah, yakni mereka itu selalu kalah di dalam berargumentasi melawan ahlul sunnah, ahlul haq, ahlul tauhid. Karena memang hujjah mereka atau dalil mereka bukanlah berdasarkan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dari kitabnya, bukan pula dari ucapan Rasulnya. Hujjah mereka kalau bukan akal, maka perasaan atau tradisi nenek moyang atau ajaran tokoh mereka, atau bahkan lintasan-lintasan pikiran, bisikan-bisikan syaitan. Dan tidak jarang bisikan-bisikan syaitan tersebut dihiasi oleh syaitan seakan-akan itu wahyu dari Allah, sehingga muncul istilah ilmu kasyaf dalam dunia sufi atau ilmu laduni. Ini sebetulnya bisikan-bisikan syaitan, tetapi syaitan menghiasi mereka, menipu mereka, sehingga mereka mengira itu ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini hujah-hujah mereka. Oleh karena itu, hujah-hujah yang lemah ini, yang lebih lemah dari sarang laba-laba, tidak akan mungkin bisa menang melawan hujjah balighah. Walillahil hujjatul balighah. Allah memiliki hujjah yang kuat. Tidak akan mungkin menang melawan hujjah yang kuat, yaitu dalil, wahyu dari ucapan Allah dan ucapan Rasulnya. Yakni dalam umat Islam, Al-Quran wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala fahmi salaf. Baik. Maka ketika mereka terkalahkan, apa yang mereka lakukan?
mereka mengadu kepada pemerintah, mengadu kepada penguasa, karena penguasa itu memiliki kekuatan yang mampu menyakiti dan berbuat zalim kepada ahlul haq. Jadi inilah salah satu sifat ahlul jahiliyah. Maka salah satu bentuk dakwah kepada ahlul batil, kepada para pengusung kebatilan dari kalangan kaum musyrikin dan juga ahlul bid'ah wad dalal adalah dengan al-jihad bil hujjah. Memerangi mereka dengan hujjah, yakni dengan al-jidal billati hiya ahsan. Mendebat mereka dengan cara yang terbaik. Ini merupakan salah satu bentuk dakwah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang bisa kita petik dari bab ini. Bahwasannya salah satu bentuk dakwah kepada para pengusung kebatilan adalah dengan mendebat mereka, memerangi mereka dengan hujjah, dengan argumentasi. Sebagaimana yang Allah firmankan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Dan ajaklah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan dengan nasihat yang baik dan dengan debat dengan cara yang paling terbaik. Ini 3 cara berdakwah atau uslub dakwah, metode dakwah yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Pertama dengan hikmah, yakni kepada para pencari kebenaran. Yang kedua dengan mau'izah hasanah, dengan nasihat yang baik. Kemudian yang ketiga dengan al-mujadalah billati hiya ahsan, mendebat dengan cara yang terbaik, yakni kepada orang-orang yang kelihatan ingin kebenaran tapi masih ada syubhat padanya, masih suka debat, maka debat dia dengan hujjah, bukan dengan akal-akalan, bukan dengan hawa nafsu, dengan dalil Al-Quran wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salaf. Dan ini telah dilakukan oleh para ulama dari zaman ke zaman, bahkan oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Adapun debat yang dilarang adalah debat untuk menolak kebenaran, seperti yang dilakukan oleh ahlul batil, yang dilakukan oleh ahlul bid'ah, suka berdebat di dalam agama. Untuk apa? Untuk menolak kebenaran. Bahkan mereka membuat atau merumuskan suatu ilmu yang mereka sebut dengan ilmu mantiq atau ilmu kalam. Salah satu fungsi ilmu ini untuk apa? Untuk mendebat ahlul haq. Dengan akal-akalan mereka gunakan untuk mendebat ahlul haq. Maka ini yang tercela, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaih illa utul jadala." Tidaklah tersesat suatu kaum setelah mereka diberikan hidayah kecuali mereka itu suka berdebat. Maka ini debat yang tercela. Adapun mendebat ahlul batil untuk meruntuhkan kebatilan mereka, demikian pula memerangi mereka dengan hujjah, seperti menulis artikel tentang kesesatan Khawarij, kesesatan Syiah, kesesatan Sufiyah, kesesatan Sururiyah dan sebagainya. Maka ini bagian dari jihad fi sabilillah. Para nabi dan rasul, para ulama telah melakukan hal ini. Lalu apa yang terjadi? Orang-orang yang didebat ini itu tidak bisa apa-apa. Mereka kalah, mereka tidak memiliki argumentasi, mereka tidak memiliki hujjah yang kuat. Seperti Nabi Musa alaihi salam ketika mendebat para penyihir Fir'aun. Didebat dengan argumentasi, ditambah lagi dengan mukjizat beliau, sehingga kalah para penyihir Fir'aun tersebut. Lalu apa yang mereka lakukan? Ketika mereka sudah kalah debat, tidak memiliki hujjah untuk melawan ahlul haq, untuk membantah ahlus sunnah, maka faza'u ila syakwa lil muluk. Mereka segera mengadu kepada para penguasa, memprovokasi para penguasa untuk menangkap, memenjarakan, bahkan membunuh ahlul haq, ahlus sunnah. Apa tujuan mereka? Saddun nas an sabilillah, untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, agar manusia tidak mengikuti kebenaran. Dan ini juga dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap Nabi Isa alaihi salam. Mereka mengadukan Nabi Isa alaihi salam kepada penguasa yang zalim agar mau membunuh Nabi Isa. Demikian pula orang-orang Quraisy ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahi mereka dan mencela sesembahan-sesembahan mereka yang tidak bisa menolong mereka sedikit pun, maka mereka adukan beliau kepada pamannya Abu Talib. Demikian pula para sahabat yang berhijrah ke Habasyah agar bisa selamat dari gangguan orang-orang musyrik Quraisy,
Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk berhijrah ke Habasyah sebanyak 2 kali. Ketika itu Madinah belum ada. yakni Madinah belum menjadi negeri Islam. Maka Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Tiba-tiba orang-orang kafir Quraisy juga mengutus utusannya untuk bertemu Raja Habasyah. Untuk apa? Mengadukan kaum muslimin yang berhijrah ke negeri mereka. Dan memprovokasi penguasa agar menindak mereka, menyakiti mereka. Tapi alhamdulillah, penguasa Habasyah ketika itu, Raja Najasyi, adalah seorang yang adil. Walaupun ketika itu dia masih beragama Nasrani, dia adalah seorang yang adil, dan pada akhirnya beliau masuk Islam. Jadi, memang ini sudah sifat ahlul jahiliyah. Dan juga sifat ahlul bid'ah. Sebagaimana telah kita ingatkan, setiap sifat ahlul jahiliyah pasti diadopsi oleh ahlul bid'ah. Mulai dari bid'ahnya sampai kesyirikannya. Ini sifat ahlul bid'ah. Seperti yang terjadi di zaman Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ketika orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah, ahlul bid'ah di zaman beliau, berhasil mendekati penguasa kaum muslimin, berhasil mendekati khalifah, lalu kemudian mereka mengadukan kepada khalifah tentang akidah Imam Ahmad rahimahullah dan para ulama ahlus sunnah wal jamaah seluruhnya yang tidak mau mengikuti akidah mereka yang sesat, yaitu keyakinan mereka bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Maka pada akhirnya ulama ahlus sunnah wal jamaah disiksa, dipenjara, dicambuk, bahkan dibunuh oleh penguasa di zaman tersebut. Kenapa? Karena tidak mau menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Sebab ulama ahlus sunnah wal jamaah seluruhnya sepakat, Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Dan barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Tetapi karena ahlul bid'ah berhasil mendekati penguasa, mempengaruhinya dan memprovokasinya, pada akhirnya para ulama ahlus sunnah wal jamaah ditangkapi, dipenjara, dipukuli, bahkan dibunuh. Termasuk Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, imam ahli sunnah. Jadi ini memang sifat ahlul bid'ah dahulu. Sejak zaman Fir'aun, ketika mereka katakan kepada Fir'aun, Atadharu Musa wa qawmahu liyufsidu fil ard? Apakah kamu akan membiarkan saja Musa dan kaumnya berbuat kerusakan di muka bumi? Maka mereka laporkan kepada Fir'aun. Dan dalam nuskha yang lain dari kitab Masailul Jahiliyah ada tambahan ramyuhum iyyahum birraghba an dinil malik. Mereka menuduh Nabi Musa alaihi salam membenci agamanya raja. Mereka panas-panasi, mereka provokasi Fir'aun agar mau menangkap dan membunuh Musa alaihi salam dan kaumnya. Pada akhirnya kita melihat dan kita dengarkan dalam sejarah bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan Fir'aun dan tentaranya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menolong orang-orang yang beriman yang mengikuti kebenaran. Mereka katakan kepada Fir'aun, Atadaru Musa wa qawmahu liyufsidu fil ard wa yadharaka wa alihataka? Apakah kamu akan membiarkan saja Musa dan kaumnya berbuat kerusakan di muka bumi dan meninggalkan kamu serta Tuhan-Tuhanmu? Qala, maka Fir'aun berkata, Sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum. Kami benar-benar akan membunuh anak-anak mereka dan membiarkan wanita-wanita mereka. Inna fawqahum qahirun. Sesungguhnya kami memiliki kekuasaan di atas mereka. Qala Musa, maka Musa berkata, liqaumihi, kepada kaumnya, ista'inu billahi wasbiru. Bersabarlah, memohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Innal arda lillah, sesungguhnya bumi ini milik Allah. Yurithuha man yasha'u min ibadih. Allah akan mewariskan bumi ini kepada siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Maka di sini ada pelajaran yang sangat besar bagi ahlus sunnah, bagi ahlul haq. Apabila menghadapi kejelekan penguasa, kezaliman penguasa, adalah dengan apa? Ista'inu billahi wasbiru. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Ini yang pertama dilakukan, bukan memberontak, bukan menjelek-jelekan penguasa, apalagi dia penguasa kaum muslimin. Ini yang pertama dilakukan, ista'inu billah wasbiru. Mintalah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian. Pada akhirnya Allah tenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Mereka tidak bisa melawan azab Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula
Allah Subhanahu wa taala menolong Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala setelah berlalu 3 khalifah, lalu khalifah yang keempat adalah seorang ahlus sunnah dan memuliakan Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Maka ini pelajaran yang sangat besar bagi kita. Demikian pula yang perlu kita ingatkan, serupa dengan hal ini yang terjadi di zaman ini, perbuatan ahlul bid'ah di samping mereka mengadu kepada penguasa, memanas-manasi penguasa dengan memberikan informasi-informasi yang tidak benar tentang ahlus sunnah, seperti yang dilakukan Ketua PBNU Said Agil Siraj, yang mengatakan bahwasanya ahlus sunnah itu adalah teroris, kata dia. Orang ini adalah pendusta. Dia tidak mampu mengalahkan ahlus sunnah dengan hujahnya. Dia tidak memiliki argumen yang kuat. Dia tidak bisa menjelek-jelekan ahlus sunnah karena selalu argumentasinya dikalahkan. Maka dia berdusta. Dia memanas-manasi penguasa kaum muslimin di negeri ini. Dengan fitnahnya, dia mengatakan bahwa ahlus sunnah salafiyun adalah teroris, kata dia. Dan ini kedustaan. Ahlus sunnah justru sebaliknya dikenal dengan apa? Dengan penentangan yang keras terhadap aksi-aksi terorisme yang berdasarkan dari pemahaman khawarij. Demikian pula yang perlu kita ingatkan, di samping mereka mengadukan kepada para penguasa, juga mereka memprovokasi masyarakat awam untuk memerangi ahlus sunnah. Ini sifat ahlul bid'ah. Ini sifat ahlul jahiliyah dahulu yang diadopsi oleh ahlul bid'ah. Yakni kepada siapa saja yang bisa mereka adukan, yang memiliki kekuatan. Kalau bukan kepada penguasa, maka masyarakat awam. Masyarakat awam yang jumlahnya banyak, yang tidak mengerti apa-apa, yang bodoh, diprovokasi. Ya. Untuk apa? Untuk memerangi ahlus sunnah. Sampai-sampai kita dengarkan ada pondok ahlus sunnah yang diserang oleh orang-orang tidak dikenal oleh masyarakat. Padahal masyarakat sebenarnya tidak tahu apa-apa. Hanya karena diprovokasi oleh ahlul bid'ah ini. Diprovokasi oleh seorang tokoh kesesatan, tokoh kebid'ahan yang merasa kepentingan dia mulai terusik. Sebab bid'ah-bid'ahnya mulai diperingatkan oleh ahlus sunnah. Demikian pula mereka menipu dan memprovokasi para tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh pemerintahan. Mereka tipu, mereka provokasi, mereka adukan ahlus sunnah kepada tokoh-tokoh tersebut agar ikut-ikutan mendukung mereka di dalam memusuhi ahlus sunnah. Ini sifat orang-orang jahiliyah dahulu. Maka Nabi SAW menyelisihi mereka. Kita boleh mendebat mereka, tetapi dengan cara yang paling terbaik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan, illa alladziina zalamu minhum." Dan janganlah kalian mendebat ahlul kitab kecuali dengan cara yang paling terbaik, kecuali orang-orang yang zalim di kalangan mereka. Maka debat ahlul kitab, debat ahlul batil, ahlul bid'ah, tapi dengan cara yang terbaik. Dan juga berlaku adil. Jangan sampai kebencian kita kepada ahlul syirk wa ahlul bid'ah membawa kita tidak berlaku adil kepada mereka. Sebagaimana yang mereka lakukan kepada ahlus sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Dan janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membawa kamu untuk tidak berlaku adil kepada mereka. Berlaku adillah karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Demikianlah Islam menyelisihi ahlul jahiliyah. Diperintahkan untuk berlaku adil kepada siapa saja, baik kepada seorang mukmin maupun seorang kafir sekalipun, dan juga kepada ahlul bid'ah. Di antara bentuk keadilan, kita tidak menuduh mereka atas apa yang tidak mereka lakukan. Ini juga bentuk keadilan. Ahlus sunnah tidak menuduh ahlul bid'ah atas apa yang tidak mereka lakukan. Tetapi yang diperingatkan kepada umat hanyalah kesesatan-kesesatan yang benar-benar mereka lakukan. Baik. Jadi inilah salah satu karakter ahlul bid'ah. Mengadu kepada penguasa, mengadu kepada pihak-pihak yang kuat untuk menyerang ahlus sunnah. Bersamaan dengan itu, untuk dapat memprovokasi para penguasa dan pihak-pihak yang kuat tersebut, maka mereka tidak memiliki hujjah selain berdusta. Oleh karena itu, permasalahan yang berikutnya, al-mas'alatu tsalitsatu wasittun, permasalahan yang ke-63, ramyuhum iyyahum bil fasadi fil ardi. Ramyuhum iyyahum bil fasadi fil ardi kama fil ayah. Mereka menuduh ahlus sunnah
menuduh ahlul iman telah melakukan kerusakan di muka bumi. Sebagaimana dalam ayat. Mereka adukan kepada Fir'aun, atadaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard. Apakah kamu biarkan Musa dan kaumnya berbuat kerusakan di muka bumi? Perhatikan, mereka berdusta, mereka bilang Nabi Musa alaihissalam berbuat kerusakan di muka bumi, padahal sebaliknya justru beliau berbuat perbaikan, bukan kerusakan. Yang beliau lakukan hanyalah dakwah kepada tauhid, dakwah kepada sunnah. Persis seperti ahlul bidah di zaman ini. Ketika mereka diajak kepada tauhid, ketika mereka diajak kepada sunnah, macam-macam tuduhan-tuduhan mereka. Kadang-kadang yang mengajak itu disebut Wahabi, kadang-kadang yang mengajak disebut membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang saleh karena tidak mau bertawasul dengan orang-orang saleh tersebut. Macam-macam tuduhan-tuduhan jelek mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala telah membantah mereka. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, maka mereka akan mengatakan, sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang suka berbuat perbaikan, bukan kerusakan. Maka Allah menegaskan, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah, mereka itulah, yakni orang-orang yang berbuat kesyirikan, adalah para perusak di muka bumi, tetapi mereka tidak menyadarinya. Dan Asy-Syaikh rahimahullah pada bab-bab yang selanjutnya menjelaskan tuduhan-tuduhan mereka, tuduhan-tuduhan dusta kepada ahlu sunnah. Al-mas'alatul rabi'ah wa sittun, permasalahan yang ke-64, ramyuhum iyahum bintiqasi dinil malik. Juga tuduhan dusta mereka kepada ahlu tauhid, kepada orang-orang yang beriman, telah menghina atau mencerca agama raja, agama penguasa. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah menghikayatkan ucapan mereka, wa yadharaka wa alihataka. Wahai Fir'aun, mereka telah meninggalkanmu, yakni Nabi Musa alaihi salam, dan juga dia telah meninggalkan Tuhan-Tuhanmu. Wa kama qala ta'ala, juga sebagaimana firman Allah, inni akhafu ayyubaddila dinakum. Kata Fir'aun, sesungguhnya aku takut dia, yakni Nabi Musa alaihi salam, akan merubah agama kalian. Maka dituduhlah Nabi Musa alaihi salam telah meninggalkan agama raja, diprovokasi, dipanas-panasi, dikompori, supaya raja dan masyarakat, penguasa dan orang-orang awam mau memusuhi ahlul haq. Wal mas'alatul khamisah was sittun, permasalahan yang ke-65. Ramyuhum iyyahum bintiqasi alihatil malik, kama fil ayah. Tuduhan mereka bahwa kaum mukminin telah mencerca tuhan-tuhannya penguasa, sebagaimana dalam ayat tersebut. Wa yadharaka wa alihataka. Mereka adukan kepada Fir'aun bahwasanya Musa alaihi salam telah meninggalkan engkau dan Tuhan-Tuhanmu. Jadi Musa alaihi salam telah mencaci Tuhan-Tuhanmu, kamu jangan diam saja. Ini maksud mereka, agar Fir'aun mengambil tindakan kepada Musa alaihi salam. Wal mas'alatu sadisatu wasittun, permasalahan yang ke-66, ramyuhum iyyahum bitabdilid din. Tuduhan mereka kepada Musa alaihi salam dan kepada orang-orang yang beriman telah merubah agama. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah menghikayatkan ucapan Fir'aun kepada rakyatnya, inni akhafu ayyubaddila dinakum au ayyudhira fil ardil fasada. Sesungguhnya aku khawatir Musa alaihi salam akan merubah agama kalian, atau dia menampakkan kerusakan di muka bumi. Dalam surat Ghafir ayat ke-26. Jadi mereka buat lagi satu tuduhan agar manusia tidak mau mengikuti kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Mereka katakan Nabi Musa telah merubah agama mereka. Wal mas'alatu sabi'ah wa sittun, permasalahan yang ke-67. Ramyuhum iyyahum bintiqasil malik, kaqaulihim wa yadharaka wa alihataka. Tuduhan mereka bahwasannya Musa alaihissalam dan kaum yang mukminin telah mencerca raja, telah merendahkan penguasa, sebagaimana ucapan mereka yang Allah hikayatkan dalam Al-Quran, wa yadharaka wa alihataka. Nabi Musa telah meninggalkan engkau dan Tuhan-Tuhanmu. Jadi kesimpulannya 5 tuduhan mereka kepada Nabi Musa alaihi salam. Pertama, mereka tuduh beliau berbuat kerusakan di muka bumi. Yang kedua, mereka tuduh Nabi Musa alaihi salam merendahkan agama penguasa. Yang ketiga, mereka tuduh Nabi Musa alaihi salam telah merendahkan Tuhan-Tuhan mereka. Yang keempat,
mereka tuduh Nabi Musa alaihissalam telah merubah agama mereka. Dan yang kelima, mereka tuduh Nabi Musa alaihissalam telah merendahkan penguasa itu sendiri. Jadi 5 tuduhan mereka. Sebagian benar, sebagian salah. Tetapi yang salah ini dibesar-besarkan. Yang salah, yakni mereka tuduh Nabi Musa alaihissalam telah berbuat kerusakan di muka bumi. Adapun yang benar, bahwasanya benar Nabi Musa alaihissalam telah merendahkan dan telah mencerca agama mereka, Tuhan-Tuhan mereka. Demikian pula telah merubah agama mereka, agama kesyirikan kepada agama tauhid, dan juga telah merendahkan raja mereka yang sombong. Maka ini benar. Tetapi walaupun itu sesuatu yang benar dan memang seharusnya demikian, maka mereka melihat di situ ada peluang untuk memprovokasi Fir'aun dan rakyatnya agar memusuhi Musa alaihissalam dan tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh beliau. Inilah sifat-sifat ahlul jahiliyah yang hari ini masih kita lihat diikuti oleh ahlul bid'ah, oleh para pengikut kesesatan, karena mereka tidak memiliki senjata berupa hujjah. Mereka tidak memiliki ilmu tentang Al-Quran dan As-Sunnah, dan tidak memahami Al-Quran wa Sunnah sesuai pemahaman salaf, pemahaman sahabat tabi'in, wa atba'u tabi'in, dan pengikut mereka sampai hari kiamat, sehingga mereka tidak memiliki silahun qawi, senjata yang kuat untuk melawan ahlus sunnah. Maka mereka selalu kalah. Sayangnya mereka tidak mau mengikuti kebenaran. Walaupun telah jelas kebenaran bagi mereka. Mereka sudah tahu mereka itu salah. Argumen ahlus sunnah betul-betul sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Maka pada akhirnya mereka mengadukan kaum mukminin, mengadukan ahlul haq, ahlus sunnah kepada para penguasa. Kepada orang-orang yang memiliki kekuatan yang kira-kira bisa mendukung mereka dan menyakiti ahlus sunnah. Bersamaan dengan itu, mereka tambahkan tuduhan-tuduhan dusta ataupun tuduhannya benar, tetapi dibesar-besarkan dan dianggap sebagai suatu kesalahan. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir di zaman Fir'aun. Maka alhamdulillah kita semakin mengetahui sifat-sifat ahlul jahiliyah yang ada pada sebagian ahlul bid'ah, sehingga perlu kita waspadai dan kita hindari. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Alhamdulillah kita telah memulai pembahasan jahiliyah, dan insyaallah sekarang kita akan mendengarkan pembahasan mengenai pertanyaan-pertanyaan. Bagi antum semua yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan seputar materi kajian ini atau seputar syariat yang lainnya, kami persilakan untuk mengirimkannya ke kami di 085353020304, 085353020304, atau bisa juga mengirimkannya melalui surat alamat kami, yakni Pondok Pesantren An-Nur Al-Asari, Kedung Kenal, Sindang Sari, Banjarsari, Ciamis, Jawa Barat. Dan sekarang kita langsung aja kepada beliau, Al-Ustaz Abu Abdillah Sofyan Hafidahullah Ta'ala, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalam. Apa yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh tabi'in melakukan yang sama dengan apa yang diperintahkan kepada para rasul? Apa cara berdakwah? Tolong diperjelas Ustaz. Ciamis salam. Barangkali yang dimaksudkan di sini yaitu hadis ke-10 dari hadis arba'in yang kita bahas. Wa innallaha amral mu'minina bima amara bihil musallin. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana yang Allah perintahkan kepada Rasul. Maksud perintah di situ adalah perintah untuk memakan makanan yang baik dan bersyukur kepada Allah. Sebagaimana ayat yang disebutkan dalam hadis tersebut, ya ayyuhar rasul kulu min thayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan lakukanlah amal saleh. Kemudian perintah kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan yang baik-baik yang kami perintahkan kepada kalian dan bersyukurlah kepada Allah. Makanan yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kalian dan bersyukurlah kepada Allah. Jadi perintah yang dimaksud adalah perintah makan makanan yang baik dan bersyukur kepada Allah. Dengan apa bersyukurnya? Dengan beramal saleh. Ini hakikat syukur. Baik. Bismillah. Afwan, bila itu dilakukan karena istri pertama tidak mau dita'addud, bagaimana Ustaz? Sehingga suami harus berbohong karena si suami menghindari pertengkaran. Baik. Jadi pertanyaannya, suami menikah lagi diam-diam dan juga membohongi istrinya agar tidak bertengkar dengan istrinya. Yang pertama. Maka kita katakan sebaiknya hal ini jangan dilakukan. Baik. Jadi sampaikan. Kalau memang sudah menikah, yang kedua sampaikan kepada istri yang pertama dan jangan berbohong. Karena kalau misalkan diketahui hakikat yang sebenarnya
oleh istri yang pertama akan menjadi suatu masalah. Dan berbohong itu sendiri tidak dibolehkan dalam syariat. Kecuali sesuai alasan-alasan yang syar'i. Taib. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu ijtihad? Apa bedanya dengan qiyas? Ijtihad itu artinya badlul juhdi liidraki hukmin syar'i. Badlul juhdi liidraki hukmin syar'i. Mengerahkan kemampuan untuk mengetahui satu hukum syar'i. Itu makna ijtihad. Sedangkan qiyas maknanya adalah taswiyatu far'in bi aslin fi hukmin li'illatin jami'atin bainahuma. Menyamakan hukum masalah cabang dengan asalnya pada suatu hukum. Menyamakan permasalahan cabang dengan asalnya pada suatu hukum. Kenapa? Li'illatin jami'atin bainahuma. Karena ada suatu illah, kesamaan, sebab yang menyatukan antara keduanya. Baik, ini gambaran sekilas tentang ijtihad dan qiyas. Adapun untuk mendalaminya, tentunya harus betul-betul mempelajari ilmu ushulul fiqh dari awal sampai akhir. Ya, tidak cukup hanya dengan tanya jawab seperti ini. Alhamdulillah, di pondok kita ada pelajaran ushulul fiqh yang disampaikan Ustadz kita, Ustadz Khatib, hafizahullah. Silahkan datang mengikuti pelajaran tersebut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa itu dayyuth? Dosa-dosa apa saja yang bisa menyebabkan seseorang itu tidak akan mencium bau harumnya surga. Dayyuth adalah man yuqirru fi ahlihi al-habath, man yuqirru fi ahlihi al-khabath. Seorang yang membiarkan kemaksiatan yang dilakukan oleh keluarganya. Itu artinya dayyuth. Tidak ada kecemburuan melihat saudaranya melakukan kemaksiatan. Khususnya saudara-saudara perempuannya atau istrinya sendiri melakukan kemaksiatan berupa berhubungan dengan laki-laki asing, laki-laki yang bukan mahramnya. Ini artinya dayyuth yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata dayyuth. Seorang dayyuth ini tidak akan mencium bau surga. Misalkan dia lihat anaknya pacaran, dia biarkan. Atau bahkan istrinya berbicara dengan laki-laki asing, ketawa-ketawa, bahkan berjalan bersama dengan laki-laki asing, dia biarkan. Ini dayyuth. Baik. Dosa-dosa apa saja yang bisa menyebabkan seseorang tidak akan mencium bau harumnya surga. Di antaranya, sebutkan dalam hadis-hadis, Nabi SAW bersabda, Man qatala mu'ahadan, lam yarah raihatal jannah. Barang siapa membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga. Hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Amr bin As. Ini di antaranya. Siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, dia tidak akan mencium bau surga. Di antara bentuk perjanjian tersebut yang pada hari ini kita kenal dengan visah, yakni orang-orang kafir yang masuk ke negeri kita dengan izin resmi pemerintah kaum muslimin, itu perjanjian, tidak boleh dibunuh. Maka salah apa yang dilakukan oleh teroris membunuh para turis. Maka ini ancaman yang keras. Barang siapa membunuh mereka, maka dia tidak akan mencium bau surga. Dan ini sudah sering kita peringatkan. Maka sangat aneh kalau ada yang menuduh Salafi sebagai teroris. Padahal dalam masalah-masalah ini sering kita peringatkan bahwa ini bukan jihad. Ini memang aksi terorisme yang mengatasnamakan jihad. Demikian pula, masih dalam riwayat Bukhari, dari sahabat Ma'qil bin Yasar, Nabi SAW bersabda, Ma min abdin istar'ahu Allahu ra'iyatan falam yahutha binasihatin illa lam yajid ra'ihatal jannah. Termasuk orang yang tidak akan mencium bau surga, kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba Allah berikan kepadanya kekuasaan untuk menguasai suatu masyarakat, lalu dia tidak menasehati masyarakat tersebut, kecuali dia tidak akan mencium bau surga. Yakni dia tidak berlaku baik kepada masyarakatnya, dia tidak berlaku adil, dan lebih khusus lagi, dia tidak memperhatikan akidah mereka, dia tidak menjaga akidah mereka, dia biarkan tempat-tempat kesyirikan, dia biarkan orang-orang yang melakukan syirik, dia biarkan para pelaku kesesatan, tidak melarang mereka. Maka pemimpin yang seperti ini, dia tidak akan mencium bau surga. Ini peringatan bagi setiap para pemimpin. Demikian pula dijelaskan dalam hadis Tauban yang diriwayatkan Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, Ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaqa min ghairi ma ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa ada alasan syar'i, maka haram atasnya bau surga. Ini termasuk yang tidak akan mencium bau surga.
Demikian pula dijelaskan dalam hadis Ibnu Amr yang diriwayatkan al-Imam al-Baihaqi dan disahihkan Asy-Syaikh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man idda'a ila ghairi abihi lam yarah raihatal jannah." Barang siapa yang menisbatkan dirinya pada selain bapaknya, dia tidak akan mencium bau surga. Misalkan dia katakan, "Saya anaknya Bang Muhajir." Padahal Bang Muhajir belum menikah. Insyaallah enggak lama lagi menikah. Mohon doanya para pendengar. Dia katakan, "Saya Muhammad bin Muhajir." Padahal Muhajir sendiri belum menikah. Dia tidak mengatakan Muhammad bin Ahmad misalkan. Bapaknya namanya Ahmad. Dia nisbatkan kepada selain bapaknya. Maka dia tidak akan mencium bau surga. Ini hukumnya haram. Maka ini juga perlu diperingatkan terhadap orang-orang yang mengangkat anak-anak orang lain sebagai anaknya. Atau diistilahkan dengan anak angkat. Tidak boleh dia nasabkan kepada keluarganya atau kepada dirinya. Kalau seperti di beberapa daerah itu ada kebiasaan menggunakan marga. Dan ini kebiasaan yang bagus. Misalkan di Sumatera atau di Batak ada marga siapa? Siregar misalkan. Lalu keluarga Siregar ini mengangkat anak. Anaknya bermarga lain. Batubara misalkan anaknya. Dari keluarga Batubara. Lalu dia rubah Batubara ini menjadi Siregar. Karena sudah diangkat anak. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Makanya yang dimaksud man idda'a ila ghairi abih, seorang yang menisbatkan dirinya kepada selain bapaknya. Ini hukumnya haram. Baik. Hadis yang lain yang menjelaskan tentang orang-orang yang tidak mencium bau surga dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan al-Imam Abu Dawud dan disahihkan Asy-Syaikh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakunu fi akhiriz zaman qaumun yakhdabuna bis-sawad kahawasilil hammam la yarihuna raihatal jannah." Akan ada nanti pada akhir zaman satu kaum yang menyemir rambutnya dengan warna hitam. Maka jadilah mereka seperti burung-burung hitam, burung-burung merpati atau burung-burung gagak. Mereka tidak akan mencium bau surga. Maka ini jawaban atas pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukumnya pakai pewarna rambut? Ada yang bilang asal jangan warna hitam. Kenapa? Terima kasih wassalam. Hukum memakai pewarna rambut, hukum asalnya dia adalah mubah. Ini apabila rambut seseorang masih hitam. Hukumnya mubah kalau dia memakai pewarna rambut. Kecuali kalau dia niat untuk menjadi bule palsu misalkan. Mengikuti artis fasik yang dia idolakan. Lalu dia pirang rambutnya. Maka ini haram. Kenapa? Karena tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Atau dia menjadi anak pang. Lalu rambutnya dicat menjadi hijau, merah dan sebagainya. Maka ini haram. Ini tasyabbuh dengan orang-orang kafir dan orang-orang fasik. Adapun kalau rambut seseorang sudah beruban, maka hal ini dibolehkan, bahkan diperintahkan untuk merubah warna rambutnya dengan syarat jangan hitam. Kenapa? Karena dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, "Ghayyiru hadza bisyai'in wajtanibus shawab." Ketika beliau melihat seorang sahabat rambutnya sudah beruban, maka beliau perintahkan, rubahlah warna rambut ini dengan sesuatu, yakni dengan pewarna, yaitu dengan daun pacar, sebagaimana yang dikenakan para sahabat. Wajtanibus sawad, dan jauhilah warna hitam. Dan jauhilah warna hitam. Jadi, kalau rambut seorang sudah beruban, boleh dia merubah warnanya dengan syarat jangan dirubah dengan warna hitam. Dan ini berlaku bagi laki-laki dan wanita. Tidak boleh. Ya, termasuk dosa besar sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sebelumnya. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar bahwa Rasulullah SAW pernah disihir oleh Yahudi. Emangnya apa gejala yang dirasakan oleh Rasulullah SAW pas lagi tersihir? Sakitkah atau bagaimana? Buhul sihirnya lewat apa? Dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana dalam riwayat Bukhari. Suhiran Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta kana yukhayyalu ilaihi annahu yaf'alu syai' wa ma yaf'aluh. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disihir sampai-sampai akibat sihir tersebut beliau terkhayal telah melakukan sesuatu padahal beliau belum melakukannya. Ini dampak sihir yang dihembuskan oleh orang-orang Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh para ulama, sebetulnya sihir itu untuk membunuh beliau, tapi pengaruhnya hanya sampai segitu. Baik. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Mu'awwidhatan, surat untuk meminta perlindungan kepada Allah, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, sehingga sembuhlah sihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sihir yang ditimpakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh orang-orang Yahudi ini. Adapun lewat apa? Disebutkan juga dalam riwayat tersebut fi musyutin
wa musyaqatin wa juffi tal'atin zakar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disihir melalui sisir, yakni sisir rambut yang di situ terdapat rambut yang rontok, yakni rambut beliau yang rontok, dan juga putik kembang kurma jantan. Ini ulah tukang sihir yang diajarkan oleh syaitan kepada mereka. Baik. Maka kita yakin Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disihir dan itu tidak menurunkan kewibawaan beliau sebagai seorang nabi. Ada hikmah yang Allah inginkan di balik itu, di antaranya turunnya ayat Al-Qur'an untuk memohon perlindungan kepada Allah agar dilindungi dari para tukang sihir ini. Baik. ASWRWB. Kembali kita ingatkan, sebaiknya salam itu ditulis secara lengkap. Kalau tidak mau panjang-panjang, yang cukup Assalamualaikum. Sebab salam itu adalah doa, akan hilang maknanya kalau diringkas. Tolong jelaskan dari mana asal ada kunut dan mengapa sebagian ada yang melaksanakannya. Wassalam, Yelik, Cipaku, CMS. Kunut memang disyariatkan. Tetapi disyariatkan dalam sholat 5 waktu, yaitu kunut nazilah. Ketika ada sebagian kaum muslimin yang dibantai oleh orang-orang kafir, disyariatkan untuk kunut nazilah sebagaimana pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kunut dalam salat witir. Hanya saja pada saat ini kunut sudah tidak persis seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni mereka lakukan pada salat 5 waktu padahal tidak ada nazilah, tidak ada suatu kejadian pembantaian terhadap kaum muslimin, dan juga mereka lakukan terus-menerus dan mereka lakukan pada subuh saja. Pada subuh saja, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya pada salat 5 waktu. Maka ini salah. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana mau tanya tentang F spasi P spasi I. Bagaimana dengan manhaj mereka? Manhaj mereka adalah Khawarij, dicampur Sufiyah. Bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mereka menggunakan hadis, cegahlah kemungkaran dengan tangan kalian. Kalau tidak bisa dengan bibir kalian. Yang benar dengan lisan kalian. Kalau tidak mampu dengan hati kalian. Tapi mereka menggunakan yang pertama dengan tata cara kekerasan, memukul wajah. Kan ada hadis yang melarang memukul bagian kepala. Kita katakan, ini diantara kebodohan mereka. Dan sifat Khawarij yang ada pada diri mereka. Merubah kemungkaran adalah, dengan tangan adalah hak penguasa. Atau hak setiap orang yang menguasai orang lain yang ada di bawahnya. Kalau untuk masyarakat umum, kemungkaran yang dilakukan oleh masyarakat umum, maka merubah mereka dengan tangan adalah hak penguasa. Demikian pula, merubah kemungkaran yang dilakukan oleh istri kita misalkan, atau anak-anak kita, maka boleh kita rubah dengan tangan, sebab mereka berada di bawah kekuasaan mereka. Adapun kalau tetangga kita, maka dia tidak berhak merubah kemungkaran istri kita atau anak kita dengan tangan. Sebagaimana masyarakat tidak bisa merubah kemungkaran masyarakat yang lainnya dengan tangan, karena itu hak pemerintah. Karena itu adalah hak pemerintah. Jadi, maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah kemungkaran dengan tangan yang memang berhak merubah dengan tangan. Dan merubah dengan tangan bukan berarti dengan kekerasan. Tidak selamanya bermakna demikian. Bahkan justru apa yang mereka lakukan tersebut memperburuk citra Islam. Seakan-akan Islam itu demikian ajarannya, yakni ajaran premanisme, terorisme. Tidak ada kasih sayang kepada umat. Dan merubah dengan tangan yang dimaksud bukan tanpa menasihati. Dinasihati dulu. Bahkan kepada orang-orang kafir sekalipun, Rasulullah SAW tidak memerangi mereka setelah diberikan pilihan. Pilihan pertama masuk Islam, artinya didakwahi dulu. Disampaikan nasihat dengan baik, dengan lemah lembut. Kalau tidak mau masuk Islam, bayar jizyah. Kalau tidak mau, baru kemudian diperangi. Tetapi yang dilakukan mereka, bahkan kepada kaum muslimin, langsung mereka serang tanpa ada usaha untuk menasihati dahulu. Ini salah. Ini bukan tuntunan Rasulullah SAW. Justru orang yang kalau dinasihati baik-baik mungkin mendapatkan hidayah, tetapi karena dikerasi, maka menjadi jauh dia dari hidayah. Bahkan menuduh bahwa Islam adalah agama kekerasan. Dan itu menjadi senjata bagi musuh-musuh Islam untuk menjelek-jelekkan Islam. Siapa penyebabnya? Kelompok yang ditanyakan dalam pertanyaan ini. Kalau begitu, mereka adalah para perusak Islam. Membuat orang-orang lari dari Islam. Adapun ucapan Anda, bukankah dalam hadis dilarang memukul bagian kepala? Maka itu benar. Seperti sabda Nabi SAW dalam hadis Abu Dawud dari Muawiyah al-Qushairi. Beliau bersabda, "Wala tadribil wajha." Dan janganlah kalian memukul wajah. Ini dalam merubah kemungkaran. Tidak boleh memukul wajah. Baik. Bagaimana kita mensikapi mereka? Sikapi mereka dengan nasihat. Dan juga mengatasi kekerasan mereka, lapor polisi. Jangan dibiarkan.
Baik, jazakallahu khair wa jazakallahu khair atas jawabannya Husain Ibnu Abu Fahmi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Tolong minta doanya anak kami yang belum lama kami kasih nama Zamzam Habib Ismail. Sebelumnya terima kasih Ustadz, kami keluarga Ismail. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas karunia anak yang dianugerahkan kepada Anda. Semoga anak Anda menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya sampai dia dewasa. Baik. Tetapi sekedar faidah bahwasanya memberikan nama bagi anak hendaklah nama-nama mengikuti nama para nabi dan rasul, demikian pula nama para sahabat, dan namanya itu satu nama saja. Misalkan Ahmad bin Ismail. Baik. Ini yang disunahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dengan adanya RDS ini dan menjalaninya kami merasa yakin dan tentram. Di samping ini juga punya teman yang sudah 4 tahun mengikuti salaf. Dan kami diberinya buku sehingga kami mudah merubah tata cara sholat, wudhu dan zikir. Terima kasih RDS, kami doakan semoga cepat menyebar luas agar semakin banyak orang yang sadar. Dari ayah Ibu Nisa Sindang Raja Sadabumi wassalam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas hidayah yang Allah anugerahkan kepada keluarga Bapak dan Ibu Nisa di Sindang Raja Sadabumi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan dan kesabaran sampai akhir hayat. Baik, bismillah Ustaz. Termasuk bid'ah atau tidak? Apabila wanita hamil melakukan USG atau melihat jenis kelamin si bayi di dalam perut. Biasanya dokternya laki-laki, dia mengusap-usapkan alatnya di sekitar perut. Dan hasilnya kita lihat di komputer lelaki atau perempuan. Apakah kita berdosa karena memperlihatkan aurat kita? Mohon penjelasannya, terima kasih. Pertama, hal itu bukan termasuk bid'ah. Karena itu bukan masalah agama. Ini hanya masalah duniawi. Bid'ah itu adalah masalah agama. Yang kedua, hal itu termasuk maksiat. Bukan bid'ah tapi maksiat. Apabila memang tidak ada satu hal yang mendesak. Karena jelas haram hukumnya laki-laki asing. Maksudnya laki-laki asing bukan mahram kita. Bukan istri kita melihat aurat istri kita. Atau wanita. Seorang wanita muslimah. Ini hukumnya haram. Jelas. Bahkan mahram pun tidak boleh sampai dia melihat perut perempuan yang merupakan mahramnya. Yang boleh dilihat, yang boleh dibuka di depan mahram hanyalah batas-batas tempat perhiasan. Yakni sebatas leher dari bagian atas, sebatas pergelangan tangan, sebatas betis. Tempat-tempat perhiasan. Kecuali suami, boleh dia melihat seluruhnya. Maka ini hukumnya haram, termasuk maksiat apabila bukan sesuatu darurat, lalu diperlihatkan kepada dokter laki-laki. Iya. Alhamdulillah sekarang banyak dokter perempuan, ataupun mungkin nggak perlu dokter, bidan cukup. Maka ini bukan suatu hal yang darurat. Kecuali betul-betul darurat. Maka yang haram dapat dibolehkan karena suatu alasan darurat. Baik. Bismillah, maaf Ustaz, Anda mau tanya, apabila seorang istri yang dita'adud berkata kasar kepada suaminya, ia mengatakan si suami pengkhianat, manusia zalim, tolong beri nasihat kepada kami supaya kami siap dita'adud dan menjalankan sunnah. Baik. Istri yang seperti ini tidak diragukan lagi telah melakukan dosa yang sangat besar dan membahayakan dirinya akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala karena telah berlaku kasar, berlaku buruk kepada suaminya. Dan dia akan mendapatkan doa laknat dari para malaikat. Sebagaimana disampaikan dalam hadis-hadis yang sahih. Apabila seorang istri berbuat kasar kepada suaminya, dia akan mendapatkan doa laknat dari para malaikat. Dan juga daripada bidadari-bidadari yang kelak akan menjadi istri-istri suaminya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang doa laknat maksudnya mendoakan kepada Allah agar dia tidak mendapatkan rahmat. Sehingga dia semakin sesat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jangan sampai perasaan seorang wanita itu membawa dia untuk melakukan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang biasa terjadi pada wanita. Karena menuruti perasaannya, mengikuti hawa nafsunya, sehingga membawa dia melakukan apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah dia melakukan itu karena dia belum paham. Ya, kecuali karena dia belum paham. Tidaklah dia melakukan itu kecuali karena dia belum paham. Oleh karena itu kita nasihatkan kepada suaminya untuk berlaku baik kepadanya, menasihati dengan baik agar dia paham betapa ta'addud atau poligami itu adalah sesuatu yang indah, bukan sesuatu yang tercela, sebab dia adalah suatu kehidupan yang dipilihkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu lebih baik bagi kalian. Allah yang lebih tahu apa yang lebih baik untuk kita sehingga Allah syariatkan aturan-aturannya untuk kita. Maka ini yang dinasihatkan. Baik, wallahu a'lam.
Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Doa yang dikhususkan setelah sholat fardu seperti Allahumma antas salam dan seterusnya. Allahumma la mani'a dan seterusnya, sebaiknya tidak mengangkat tangan terus menerus. Bagaimana kalau kita sambung dengan doa yang lain yang bukan dikhususkan setelah sholat fardu? Apa sebaiknya dengan mengangkat tangan? Sama saja. Apabila kita baca pada selesai sholat fardu, maka boleh mengangkat tangan tapi jangan terus menerus sebab tidak ada dalil khusus yang menjelaskan tentang itu. Baik. Bismillah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah boleh wanita memakai sarung kotak? Karena sarung kotak lebih umum dipakai oleh laki-laki. Bahkan ada yang mengatakan sarung kotak khusus untuk laki-laki. Tolong dijawab sekarang atau balas dengan SMS. Kalau memang benar pakaian tersebut, apakah sarung dan yang lainnya adalah pakaian khusus bagi laki-laki, atau di negeri tersebut kebanyakan yang menggunakannya adalah laki-laki, maka tidak boleh dipakai oleh perempuan. Karena Nabi SAW bersabda, la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa bir rijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Baik. Ustaz, saya mau tanya, jika sholat tahajud surat ke-99 dan surat ke-100 apa boleh dibaca, sedangkan surat itu saya mengetahui arti isi yang terkandung di dalam surat itu sangat mengerikan sekali. Yang kutanya Ustaz, sholat tahajud kan banyak rakaatnya, jadi biar jangan membacanya dari surat selain itu. Mohon dijawab, terima kasih. Bu Suryati Sidoarjo. Tidak ada masalah kalau memang hanya menghafal surat itu lalu membaca surat itu, tidak ada masalah. Tapi tentunya lebih baik dia membaca banyak surat, maka itu lebih baik. Baik. Dan bahkan disunahkan ketika sholat witir 3 rakaat. Rakaat pertama membaca Sabbihisma Rabbikal A'la, rakaat kedua membaca Qul Ya Ayyuhal Kafirun, dan rakaat ketiga membaca Qul Huwallahu Ahad. Ini yang dibaca pada sholat witir. Baik. Assalamualaikum Pak Ustaz, waalaikumsalam. Bagaimana caranya mengobati sakit mah, sakit infeksi paru-paru dan psikosofrenia menurut Islam? Apakah penyebab penyakit-penyakit tersebut menurut Islam? Saya tidak tahu, wallahu a'lam. Hanya saja secara umum di dalam Al-Quran dan As-Sunnah telah dijelaskan berbagai macam bentuk obat, di antaranya Al-Quran itu sendiri. Yakni dengan cara dibacakan, diruqyah, atau dengan doa-doa yang diajarkan dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah. Seperti doa yang dibaca Rasulullah SAW ketika beliau menjenguk orang yang sakit. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa, washfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqamah. Demikian pula disebutkan dalam Al-Quran madu sebagai obat, dan juga disebutkan dalam hadis habbatus sauda shifa'u min kulli da. Habbatus sauda atau jintan hitam adalah obat bagi berbagai macam penyakit. Adapun sebab-sebab terjadinya penyakit tersebut saya tidak tahu, wallahu alam. Baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Ustaz, apa arti nama saya Ika Hartika? Itu adalah nama pemberian dari ayah saya. Saya ingin mengganti nama saya menjadi muslimah salihah, agar Allah menjadikan saya muslimah salihah di hadapan Allah, baik dunia maupun di akhirat. Bagaimana caranya? Boleh atau tidak? Saya tidak tahu maknanya, Ika Hartika. Wallahu alam. Apakah boleh mengganti dengan nama muslimah salihah? Sebaiknya jangan dengan nama tersebut, karena mengandung tazkiyah, mengandung penyucian diri. Tetapi ganti dengan nama-nama para sahabiat, atau nama-nama wanita salihah yang disebutkan dalam Al-Quran, seperti Maryam. Demikian pula dalam hadis seperti Aisyah. Nama-nama istri Rasulullah SAW, Juwairiyah, Khadijah, Sofiyah, Hafsah, dan sebagainya. Taib. Tidak masalah mengganti nama yang lebih baik. Bagaimana caranya? Ya udah ganti saja. Taib. Kalau perlu diganti sampai ke kelurahan atau ke catatan sipil. Nanti ditanyakan di sana bagaimana aturan-aturannya. Taib. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Gimana cara yang syar'i mengisi hati kita ketika kita berada dimanapun supaya tidak kosong? Apakah dengan zikir atau bagaimana Ustaz? Sebelumnya terima kasih atas jawaban Ustaz Ismail. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Jelas dengan zikir kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bizikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Tetapi perlu kita ingatkan, zikir yang benar, zikir yang dimaksudkan adalah berzikir tidak hanya pada lisan saja, tapi berzikir dengan hati dan dengan anggota tubuh. Yaitu ketika seorang misalkan mengucapkan Allahu Akbar, dalam hatinya benar-benar dia meyakini Allah Maha Besar, dan dia amalkan bahwasannya apa yang dia lakukan menunjukkan dia mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Kalau dia berbuat maksiat, apalagi melakukan syirik dan bid'ah, berarti dia tidak mengagungkan Allah. Maka zikir yang dimaksudkan adalah zikir lisan, dihayati dengan hati, ditadabburi dengan hati, dan juga diamalkan dengan anggota tubuh. Ini zikir yang dimaksudkan. Baik. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Jika seorang kerja sebagai teller bank konvensional dan teller bank syariah, bagaimana hukum gajinya? Haram apa halal? Kalau satpamnya bagaimana? Hukumnya haram apabila ada transaksi riba. Apabila ada transaksi riba.
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melaknat seperti dalam hadis Jabir dalam riwayat Muslim, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qalahum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat orang yang makan riba, yang memberi makan riba, para penulisnya dan 2 orang saksinya. Jadi semua yang terlibat, termasuk satpamnya kalau memang dia terlibat. Apalagi tellernya, penulisnya yang sudah jelas-jelas sebutkan dalam hadis. Jadi semua yang terlibat maka hukumnya haram. Baik. Pak Ustaz, ada orang yang nyebut Gusti Allah. Apa artinya Gusti? Saya tidak tahu artinya. Yang pasti ucapan-ucapan seperti ini hendaklah dijauhi karena dia bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Sebut saja Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ustaz, saya mau bertanya, ada keluarga saya yang usaha mengkreditkan emas. Bagaimana hukumnya? Wassalam. Mengkreditkan emas dengan emas atau dengan perak atau dengan mata uang, maka hukumnya haram. Termasuk riba. Termasuk riba. Berdasarkan hadis dalam Sahih Muslim dari Ubadah bin Samit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zahab bil-zahab, wal-fiddah bil-fiddah, wal-burru bil-burr, wasy-syair bil-syair, wat-tamar bil-tamar, wal-milh bil-milh, mithlan bi-mithlin, sawa'an bi-sawa'in, yadan bi-yadin." Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, yakni sejenis gandum, korma dengan korma, garam dengan garam. Kalau mau ditukar menukarkan, maka harus mislan bimislin, sawa'an bisawa'in. Jumlahnya harus sama dengan sama. Tidak boleh ada satu yang lebih banyak daripada yang lainnya. Dan juga harus yadan biyadin. Harus tangan dengan tangan. Artinya apa? Harus cash dalam satu majelis. Tidak boleh kredit. Kecuali kata Nabi SAW, فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ فَبِئُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. Maka apabila barang-barang ini terjadi perbedaan, boleh kalian lakukan sekemauan kalian, yakni tidak sama jenisnya. Misalkan antara emas ditukar dengan perak, atau diperjualbelikan dengan perak, atau dengan mata uang. Maka kata Rasulullah SAW, "Fabi'u kaifa syi'tum." Silakan lakukan semau kalian, yakni tidak masalah. Emas misalkan 10 gram, peraknya 30 gram. Tetapi dengan syarat idza kana yadan biyadin, masih dilakukan dengan tangan. Maksudnya apa tangan dengan tangan? Cash. Tidak boleh kredit. Harus dilakukan dalam satu majelis. Ini peraturan khusus dalam Islam dalam masalah emas dan perak. Kalau emas dengan emas ditukarkan, misalkan emas batangan dengan emas perhiasan, maka ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Mithlan bimislin, yadan biyadin. Yaitu harus sama beratnya dan juga harus dilakukan dalam satu majelis. Cash, yadan biyadin, tangan dengan tangan. Ini 2 syarat. Jadi tidak boleh misalkan 10 gram emas batangan ditukar dengan 11 gram emas perhiasan. Ini tidak boleh, ini riba. Dan juga tidak boleh kredit. Walaupun sama-sama 10 gram, tapi kredit. Walaupun hanya selisih beberapa menit, tetapi mereka sempat berpisah, maka ini termasuk riba. Baik. Ini 2 syarat. Kalau sama, emas dengan emas. Tetapi, kalau dipersilangkan, emas dengan perak misalkan, atau emas dengan mata uang, ya, dengan rupiah atau dengan dolar, maka boleh berbeda ukurannya. Misalkan emas 10 gram, perak 25 gram. Tidak ada masalah. Tetapi satu syarat masih tersisa, yaitu yadan biyadin. Tangan dengan tangan, tidak boleh kredit, tidak boleh tunda pembayarannya. Harus pada saat itu juga. Baik. Jadi tidak boleh hukum kredit emas seperti ini. Kalau kreditnya dengan barang yang semisal dengannya, atau dalam kelompoknya, yaitu mata uang dan perak. Kecuali kalau dikreditkan dengan apa? Dengan makanan, tidak ada masalah. Ya, emas dengan makanan dikreditkan tidak ada masalah. Misalkan orang membeli makanan, membeli beras dengan emas, ya, tidak masalah. Kalau kredit, yakni emas, mungkin dia hargakan beras tersebut, misalkan dibayar dengan 10 karung misalkan, dibayar dengan 20 gram emas. Pekan ini dikasih 10 gram, pekan depan dikasih 10 gram, maka tidak ada masalah. Tapi kalau emas dengan emas, atau emas dengan perak, atau emas dengan mata uang, maka tidak boleh kredit. Baik. Bismillah, pemungkas di Cilacap. Ustaz, saya mau bertanya, keluarga saya membeli sawah ke seseorang yang sedang membutuhkan uang. Akan tetapi sawah tersebut ada padinya yang mulai menguning. Apa boleh padi tersebut bagi saya? Apa hukumnya? Wassalam. Tidak ada masalah insyaallah ta'ala kalau memang dia sudah menjual sawah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surkim. Sebenarnya orang terzalimi oleh istri saya dikembalikan orang tua saya, tapi orang tua saya dalam mengurus saya suka makruh. Apakah saya berdosa dengan keadaan saya yang membebaninya karena yang ngasih makan orang tua, yang nyuci orang tua?
Terus masalah sholat dengan tayamum, apakah harus tiap mau sholat? Dan kalau buang angin tidak ada pertahanan, sebenarnya saya jatuh dari pohon kelapa, lagi nyadap tulang patah, dan sarafnya juga putus. Mohon doa diberikan kekuatan iman, khususnya untuk saya dan untuk para ustadz dan santri. Semoga diberikan nasihat jasmani maupun rohani, berantas kebid'ahan dan kemusyrikan. Allahu Akbar. Baik, ini SMS dari saudara kita, Bapak Surkim yang sedang sakit. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada beliau. Adapun keadaan orang tuanya, maka kita nasihatkan untuk bersabar dalam menghadapi orang tua. Apapun kemungkaran yang mereka lakukan, jelas itu suatu kesalahan, maka hendaklah kita bersabar dalam menghadapi mereka. Dan semestinya istri Anda jangan dipulangkan, tetapi dialah yang mengurus Anda. Dia berkewajiban untuk membantu apa yang Anda perlukan sampai Anda diberikan kesembuhan insyaallah taala. Adapun salat, apakah harus setiap salat bertayamum? Kalau memang wudunya sudah batal atau sudah melakukan pembatal wudu seperti buang angin atau kencing dan sebagainya, maka harus bertayamum kembali. Harus bertayamum kembali. Kalau tidak batal, tidak perlu bertayamum lagi. Baik, sebab sebutkan dalam kaidah syariat al-aslu baqa' makana ala makan. Hukum asal itu tetap sesuai dengan keadaannya. Jadi kalau masih suci, belum melakukan pembatal wudu, maka tetap dalam keadaan suci. ISS, saya pernah membaca sejarah Salafi Wahabi karangan Syekh Idahram. Maaf kalau sejarahnya sangat mengerikan. Mohon penjelasannya melalui SMS. Baik, telah kita jelaskan bahwasannya buku tersebut, yaitu buku yang diberi kata pengantar oleh Said Agil Siraj, salah satu kedustaannya adalah menuduh Salafi yang dia namakan Wahabi sebagai teroris. Dan ini dusta. Alhamdulillah, saya telah menulis buku khusus untuk membantah buku tersebut. Untuk lebih jelasnya, silahkan Anda dapatkan buku tersebut. InsyaAllah ta'ala kita akan bantu. Dan juga ada ceramah bedah bukunya, bisa dikopi. Jadi kesimpulannya, buku tersebut penuh dengan kedustaan. Penuh dengan kedustaan, dan seringkali dia mengambil sumber-sumbernya dari orang-orang kafir. Seperti dari orang-orang Inggris, orang-orang Spanyol, Itali, dan sebagainya. Dari sejarawan-sejarawan kafir. Atau informasi dari pemerintah kafir. Seperti dokumen-dokumen pemerintah Inggris. Dan ini tidak boleh dalam Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan, Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasikum binaba'in, fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka hendaklah kalian cek dulu, tabayyun dulu, check and recheck, agar kalian tidak menimpakan sesuatu hal yang menyakitkan kepada suatu kaum, lalu kalian menyesal. Dalam ayat ini Allah katakan, kalau ada orang fasik, maka cek dulu beritanya, jangan mudah dipahami. Sehingga Nabi SAW mengatakan, kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bikulli ma sami'a. Cukuplah seorang itu dianggap pendusta apabila dia berbicara setiap apa yang dia dengarkan. Ini kepada orang fasik. Bagaimana dengan orang kafir? Ini yang dijadikan sandaran sejarah di dalam buku sejarah Salafi Wahabi tersebut yang diberi kata pengantar oleh Syed Agil Siraj. Ya. Dan buku tersebut penuh dengan cacian-cacian kepada negara Saudi Arabia, termasuk dari Syed Agil Siraj. Padahal dia sendiri selama belasan tahun kuliah mulai dari S1, S2, S3 dibiayai oleh pemerintah Saudi. Bagaikan kacang lupa dengan kulitnya. Ini yang terjadi dalam buku tersebut. Lebih jelasnya silakan membaca buku bantahan yang kami tulis berjudul Salafi Antara Tuduhan dan Kenyataan. Sebuah bantahan ilmiah terhadap buku Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi karya Syekh Idahram. Syekh Idahram itu sendiri adalah orang yang takut. Adalah orang yang takut kedoknya terbongkar. Sehingga dia pakai nama palsu. Baik. Alhamdulillah kita telah menjawab beberapa pertanyaan. Adapun yang belum terjawab, kami mohon maaf karena terbatasnya waktu. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.